Hati-hati, sunat pada bayi perempuan dapat menyebabkan infeksi. Apakah iya sunat pada bayi baru lahir itu sangat berbahaya dan mempunyai resiko yang sangat fatal? A day in my life sebagai ibu rumah tangga. Halo Bun, apa kabar Bunda semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezeki kita Bun, amin. Untuk bunda-bunda yang baru muncul di channel YouTube ini, jangan lupa dukungannya ya Bun, dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, lalu share ya Bun. Jika ada video-video terbaru, bunda-bunda semua tidak akan ketinggalan. Dan untuk bunda-bunda yang selalu muncul di channel YouTube ini, terima kasih yang sebesar-besarnya karena dukungan, support dan dukungan bunda semualah sehingga channel YouTube ini bisa maju dan berkembang. Terima kasih, semoga kebaikan bunda semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di video kali ini Mama Evan akan nge-review seputar perlengkapan bayi baru lahir, yaitu mengenai sunat pada bayi perempuan dan apa resikonya Bun. Awas ya Bun, kenali juga resiko yang sedang mengintai terhadap penyunatan terhadap bayi perempuan ya Bun. Sunat bayi perempuan sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra. Selain tindik telinga setelah tindik, banyak bayi perempuan juga yang masih mengalami sunat pada bayi baru lahir ya Bun. Mengutip dari Organisasi Kesehatan Indonesia ataupun WHO, sunat bayi perempuan terdiri dari prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin wanita bagian luar atau cedera lainnya pada alat kelamin wanita karena alasan non-medis. Dalam jurnal yang lain, praktek sunat pada wanita ataupun operasi alat kelamin wanita tradisional secara bersamaan kompleks dan kontroversial. Meskipun beberapa menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia dari budaya yang tetap dan bertahan selama berabad-abad lamanya. Apa itu sunat bayi perempuan? Sunat bayi perempuan adalah segala bentuk prosedur yang melibatkan pengangkatan, pemotongan atau pembuangan sebagian atau seluruh alat kelamin eksternal pada perempuan. Prosedur ini juga kerap disebut mutilasi genital perempuan yang beresiko menimbulkan cedera pada organ genital untuk alasan non-medis. Sunat bayi perempuan umumnya dilakukan paling tidak saat usia bayi kurang lebih dari 7 hari ataupun 1 minggu. Beberapa kepercayaan orang dulu bahkan melakukan sunat ini setelah bayi baru lahir. Tidak semua prosedur sunat perempuan dilakukan dengan cara yang sama. Badan Kesehatan Dunia ataupun WHO mengelompokkan prosedur tersebut terbagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, tipe 1. Sunat perempuan tipe 1 ini dikenal juga dengan istilah klitoridektomi. Pada tipe ini seluruh bagian klitoris benar-benar diangkat. Namun ada juga yang hanya menghilangkan lipatan kulit di sekitar klitoris. Tipe yang kedua sering juga disebut bagian eksisi. Pada tipe ini pengangkatan dilakukan pada sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora, lipatan vagina bagian dalam. Pengangkatan ini dilakukan atau tanpa pemotongan labia mayora, lipatan luar vagina. Tipe yang ketiga, tipe ini sering disebut juga dengan infibulasi. Sunat ini membuat pembukaan vagina menjadi lebih sempit dengan menempatkan semacam lapisan penutup. Penutup dibuat dari pemotongan dan reposisi labia minora dan labia mayora dan yang kemudian dijahit.
Prosedur ini bisa disertai dengan maupun tanpa pengangkatan klitoris. Dan yang tipe keempat adalah prosedur yang berbahaya bagi alat kelamin, yaitu adalah ini bukan merupakan indikasi medis seperti menusukkan area tersebut dengan jarum atau mengiris atau menggoresnya masuk ke dalam genital. Ini tidak boleh, ini yang berbahaya ya. Prosedur sunat perempuan tipe 4 ini dinilai lebih berisiko menimbulkan masalah kesehatan dibandingkan tipe 1 dan tipe 2. Secara umum, tipe sunat perempuan berisiko untuk kesehatan anak. Sunat bayi perempuan menurut Islam. Jika dalam Islam, sunat untuk laki-laki itu wajib. Dalam perspektif Islam, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum sunat bayi perempuan. Mengutip situs dalam Islam, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa sunat wajib bagi laki-laki, namun tidak wajib bagi perempuan. Hal ini sebagaimana pernah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu sayatlah sedikit dan janganlah berlebihan, karena hal ini akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami. Untuk itu sunat bayi perempuan hanya dianjurkan sedikit saja dan tidak sampai pada pangkalnya. Para ulama menjelaskan bagian yang dipotong pada hitan wanita adalah kulit yang mengelilingi bagian yang berbentuk seperti jengger ayam yang terletak di atas tempat keluarnya kencing. Yang benar menurut sunnah adalah tidak memotong seluruhnya, namun hanya sebagian kecilnya saja. Hal ini berdasarkan hadis ulama bahwa dahulu para wanita di Madinah dihitan. Maka Nabi SAW bersabda, jangan berlebihan dalam menghitan karena akan lebih nikmat ketika berhubungan dan lebih disukai oleh suaminya. Hal ini berbeda pada laki-laki, karena laki-laki bertujuan untuk kesucian dan membersihkan diri, sedangkan untuk wanita sunnah adalah untuk kemuliaannya. Untuk itu tidak wajib bagi wanita untuk melakukan hitan ya. Akan tetapi semua itu menurut para ulama dikembalikan pada budaya di setiap negeri masing-masing. Apakah di negara tersebut melakukan sunat bayi pada perempuan atau tidak? Untuk wanita hitannya biasanya dilakukan pada saat usia masih bayi ya, sama seperti anak-anak laki-laki. Jika sudah dewasa, wanita tidak masalah jika tidak dihitan ataupun tidak disunat. Berbeda dengan laki-laki yang masih wajib walaupun sudah dewasa, Bun. Hitan di antara laki-laki dan perempuan dapat menambahkan kebahagiaan dalam menjalankan kewajiban suami dan istri. Sunat pada perempuan itu memiliki manfaat. Sunat bayi perempuan umumnya dilakukan karena tradisi ataupun kebiasaan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Namun menurut dokter yang telah melakukan penelitian dari sudut pandang kesehatan, tidak ada anjuran untuk melakukan sunat pada perempuan. Hal ini didukung dengan panduan mengenai prosedur pelaksanaan sunat perempuan dalam dunia medis yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 untuk mencabut dan menyebabkan tidak berlakunya lagi Permenkes nomor 16-Menkes/per/11/2010. Dalam Permenkes tersebut dinyatakan bahwa sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindak kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti manfaatnya bagi kesehatan. WHO telah menyatakan bahwa sunat perempuan tidak memberikan manfaat apapun terhadap kesehatan dan hanya membawa kerugian ataupun bahaya untuk bayi ya. Tindakan sunat bayi perempuan akan membuat atau merusak struktur yang normal dan sehat dari kelamin perempuan tersebut. Hal ini dapat berakibat terganggunya fungsi dan organ intim perempuan tersebut, Bun. Sunat bayi perempuan dengan metode manapun akan merusak kelamin yang sangat sensitif, terutama bagian klitoris pada bayi perempuan. Akibatnya sensitif seksual dapat terganggu sehingga
sehingga dapat menimbulkan penurunan rangsangan dan kenikmatan seksual, nyeri saat berhubungan seksual, bahkan hingga hilangnya orgasme. Secara umum, resiko sunat bayi perempuan dapat meningkatkan keparahan, yaitu adalah yang disebut dengan jumlah jaringan yang rusak. Meskipun semua bentuk sunat dikaitkan dengan peningkatan resiko kesehatan, komplikasi apa saja sih yang langsung dan dapat meliputi? Komplikasi langsung yang dapat meliputinya yaitu yang pertama, yaitu adalah komplikasi yang mungkin menyebabkan dengan kematian pada bayi perempuan. Komplikasi langsung dari sunat perempuan termasuklah yaitu adalah nyeri klitoris, shock, perdarahan, infeksi tetanus, retensi urin, dan yang lainnya ya, serta infeksi luka, infeksi kandung kemih, serta demam yang tinggi seperti sepsis ya bun. Sepsis juga termasuk. Perdarahan hebat dan infeksi dari praktik ini bisa menjadi sangat serius sehingga menyebabkan kematian pada bayi perempuan ya bun. Yang kedua yaitu adalah kesulitan untuk hamil dan komplikasi saat melahirkan. Nih bahaya ya untuk perempuan. Beberapa wanita yang menjalani prosedur sunat perempuan mungkin akan kesulitan untuk hamil, sedangkan mereka yang bisa hamil dapat mengalami komplikasi melahirkan. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai ya bun. Dibandingkan wanita yang tidak pernah menjalani prosedur sunat wanita, mereka yang menerima prosedur ini beresiko lebih besar untuk membutuhkan prosedur khususnya. Ambil contohnya episiotomi, perdarahan setelah melahirkan, dan masa rawat inap di rumah sakit yang lebih panjang. Yang ketiga yaitu adalah kematian bayi saat dilahirkan. Wanita yang menjalani prosedur ini lebih mungkin untuk menjalani proses persalinan yang lebih lama dan penuh hambatan. Janin dari ibu yang pernah mengalami sunat juga memiliki resiko yang signifikan terhadap kematian saat lahir. 4 yaitu haid tidak kunjung selesai. Perempuan yang disunat dengan prosedur seperti tipe 3 tadi dapat mengalami nyeri haid yang hebat sebab menyempitnya bukaan vagina menyebabkan darah menstruasinya jadi lebih sulit keluar dan membuat haid berlangsung lebih lama. Jadi yang sering ada keluhan pada haidnya, awas ya, jadinya sunat bayi pada saat masih bayi dulu ya. Dan 5, konsekuensi jangka panjang yaitu adalah konsekuensi jangka panjang dari sunat perempuan diantaranya adalah anemia, pembentukan kista dan abses, pembentukan jaringan parut koloid, kerusakan pada uretra, hubungan seksual yang menyakitkan, disfungsi seks, dan peningkatan resiko terhadap penyakit HIV. Terus ada juga trauma psikis. Nih, ini yang paling berbahaya yaitu ada trauma psikis yang sulit banget disembuhkan, bahkan sampai dengan hari tuanya masih bisa ataupun masih tertanam di traumanya tersebut, yaitu adalah anak yang menerima prosedur sunat bayi perempuan di usia yang sudah cukup besar dapat mengalami trauma yang menyebabkan sejumlah masalah emosional dalam hidupnya, termasuklah depresi, kecemasan, kepercayaan diri yang kurang, dan yang lainnya ya bun. Stres psikologis dari sunat wanita tersebut memicu gangguan perilaku pada anak-anak yang mengalaminya. Prosedur sunat bayi perempuan meskipun tidak memiliki manfaat dalam kesehatan, bagaimana jika orang tua tetap ingin memberikan sunat untuk anak perempuannya? Bila orang tua tetap ingin melakukan sunat pada bayi perempuannya, pastikan hal-hal yang berikut. Yang pertama yaitu ada tindakan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Yang kedua, menggunakan alat steril. Dan yang ketiga, bayi tidak merasa kesakitan akibat tindakan sunat tersebut meskipun anestesi jarang digunakan pada sunat perempuan ini. Sunat bayi perempuan biasanya dilakukan oleh orang yang dituakan di masyarakat, biasanya perempuan, tetapi tidak selalu yang ditunjuk oleh masyarakat untuk. Jadi inti dari penjelasan barusan yaitu adalah sunat pada bayi perempuan itu tidak memiliki manfaat apapun dan tidak ada izin edar dari Kementerian Kesehatan Indonesia karena itu dapat menyebabkan banyak faktor yang dapat berakibat fatal terhadap bayi perempuan. Jadi apabila masih ingin melakukannya,
harus dengan mengikuti dengan yang tadi ya Bun, cara-cara yang 3 tadi ya. Tindakan dilakukan oleh tenaga medis yang profesional, menggunakan alat-alat yang steril, lalu tindakan itu tidak menyakiti sang bayi perempuan. Tapi alangkah lebih baiknya sunat bayi perempuan ini tidak dilakukan lagi, karena lebih banyak tidak ada manfaatnya juga untuk melakukan sunat pada bayi perempuan ini ya, dan lebih banyak kerugiannya. Termasuklah salah satunya yaitu adalah infeksi pada alat kelamin bayi perempuan. Sekian dulu penjelasan dari Mama Epan. Apabila Bunda semua masih ada yang kurang jelas, bisa banget bertanya di kolom komentar, nanti Mama Epan akan jelaskan. Pandai-pandailah Bunda semua dalam memilah-memilih untuk keperluan sang kecil Bunda. Jadilah bunda-bunda yang cerdas. Sekian dulu video dari Mama Epan. Jangan lupa subscribe, like, lalu share ya Bun. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Bye-bye.